Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya Elsa Yunisa dengan NIM 200-157 perwakilan dari kelompok 2 sebagai moderator yang akan mempresentasikan sikap jujur dan disiplin dalam berwirausaha. Baik, selanjutnya untuk anggota kelompok itu ada Cindra Zuandara dengan NIM 200-178. Selanjutnya ada saya sendiri, Elsa Yunisa dengan NIM 200-157. Selanjutnya ada Pahmi Aulia Hamzawi dengan NIM 200-184. Selanjutnya ada Gina Nadia Humaira dengan NIM 200-186. Ada Imas Maulidina dengan NIM 210-109. Selanjutnya ada Inal Rainal dengan NIM 200-191. Lalu ada Neng Shipi Munawaroh dengan NIM 200-166. Dan Nina Melani Handayani dengan NIM 200-165. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Narainal dengan NIM 2010091. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai pengertian dari kewirausahaan. Seperti yang bisa kita lihat bersama di belakang, terdapat pengertian mengenai kewirausahaan. Namun, dari beberapa pengertian yang telah saya baca, saya dapat analisis dan simpulkan bahwa pengertian dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk mengidentifikasi peluang bisnis, mengembangkan ide, dan mengambil tindakan untuk mewujudkannya menjadi usaha yang sukses. Kewirausahaan juga melibatkan kemampuan untuk mengambil resiko dan mengelola sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara lebih luas, kewirausahaan juga dapat diartikan sebagai suatu sikap mental dan cara pandang yang proaktif dan inovatif dalam menghadapi tantangan dan peluang dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam bidang bisnis, sosial, maupun kreatif. Kewirausahaan ini melibatkan kemampuan untuk berpikir kreatif dan inovatif, memecahkan masalah, serta mengambil tindakan yang berani dan berorientasi pada hasil yang diinginkan. Dalam konteks bisnis, kewirausahaan ini seringkali diidentikan dengan penciptaan dan pengembangan usaha baru atau startup. Namun, kewirausahaan juga ini dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang, seperti dalam pengembangan produk baru, pembangunan masyarakat, dan pengembangan inovasi di berbagai sektor. Nah, meskipun definisi kewirausahaan ini dapat bervariasi dari satu individu ke individu lainnya, inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan nilai bagi diri sendiri dan masyarakat melalui ide dan tindakan kreatif dan juga inovatif. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Nina Melani Handayani dengan NIM 200-10065. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana pengertian disiplin dalam berwirausaha. Disiplin adalah sikap menaati ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan tanpa pamrih, tanpa menghiraukan suasana emosional, dan tanpa pengawasan eksternal. Pengertian disiplin menurut Nasution pada tahun 1972 merupakan usaha untuk mengatur atau mengontrol kelakuan seseorang untuk mencapai tujuan dengan adanya bentuk kelakuan yang harus dicapai, dilarang atau dihiraukan. Selanjutnya, Pritjo Darminto pada tahun 1994 menyatakan bahwa disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan atau ketertiban. Disiplin yang baik tidak tercapai bila kelakuan seseorang terlampau dikendalikan oleh macam-macam peraturan dan tindakan. Tetapi semestinya disiplin tumbuh sendiri dalam diri seseorang yang merasa terpanggil atau self-disiplin. Sikap dan perilaku disiplin pada hakikatnya merupakan penentu nilai dan harga diri seseorang. Seorang yang pula memiliki disiplin tinggi akan mempunyai integritas yang tinggi, kepedulian baik terhadap pekerjaan ataupun rekan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Shipi Munawaroh dengan NIM 200100066. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian jujur dalam berwirausaha. Nah, apa sih pengertian jujur itu? Jujur merupakan sifat yang tertanam dalam diri manusia. Antara menyampaikan dengan kenyataan adalah hal yang sama tanpa adanya penambahan atau pengurangan sepatah kata pun. Jujur dalam berwirausaha artinya mau dan mampu mengatakan sesuatu sebagaimana adanya.
Setiap hasil yang dicapai oleh wirausaha merupakan hasil dari perjuangan dan pengorbanan. Disinilah makna kejujuran harus dipandang sebagai guru dan anugerah untuk mendorong rasa optimis guna mendapatkan kemajuan dalam berusaha. Penerapan dari sikap jujur dan selalu ingin maju akan membawa dampak sebagai berikut. Yang pertama, dipercaya oleh masyarakat konsumen. 2. Memiliki rasa percaya yang kuat. 3. Memiliki mental yang kuat. 4. Memiliki kesabaran. Dan yang kelima, selalu tabah. Realita yang sering terjadi mengatakan bahwa dalam menjalani sebuah profesi, sikap jujur merupakan hal yang utama dari sikap manusia yang akan berpengaruh dalam kehidupan setiap hari, termasuk dalam setiap aktivitas dalam dunia usaha. Sebab dengan bersikap jujur akan membangun rasa percaya dari pihak lain, terutama orang menjadi klien atau menjadi partner dalam berbisnis. Baik, izin memperkenalkan diri, saya Cindra Zuandara dengan nomor induk mahasiswa 200100078. Nah, di sini saya akan kembali menjelaskan atau memaparkan materi berkenaan dengan makna kejujuran dalam hidup dan keterkaitannya bagi seorang wirausaha. Seorang wirausaha yang memiliki keyakinan dan kepribadian bermula dari adanya ide yang tercipta dari dalam dirinya sendiri, kemudian dikembangkan atau dituangkan dalam kegiatan, yaitu usaha yang dijalankan atau wirausaha yang dijalankannya. Yang mana wirausaha atau usaha yang dijalankan ini tuh perlu berpegang pada suatu fondasi yang kokoh gitu. Nah, fondasi yang kokoh ini tuh ialah kejujuran dan kedisiplinan. Karena adanya makna kejujuran dalam hidup ini mampu menumbuhkan rasa perjuangan dan keyakinan untuk maju dalam menjalankan wirausahanya. Adapun beberapa makna tujuan kejujuran hidup dalam seorang wirausaha. Yang pertama itu ada tujuan jangka pendek. Contohnya, tujuan jangka pendek ini di mana seorang wirausaha mampu mengelola dan mengatur keuangan baik dari modal awal hingga nanti adanya omset atau keuntungan yang didapatkan. Sehingga apabila adanya kejujuran dalam mengelola hal tersebut, nantinya usaha yang dijalankannya akan berjalan dengan baik. Lalu yang kedua ada tujuan jangka panjang, di mana tujuan jangka panjang ini tuh berkaitan dengan apabila seorang wirausaha, pebisnis, atau suatu perusahaan memiliki visi goal tertentu atau target yang perlu dicapai. Contohnya target pemasaran per bulan, per tahun, atau per minggu itu ada goalsnya gitu. Lalu yang ketiga ada tujuan diri sendiri seorang wirausaha, keluarga, dan lingkungan. Yang mana apabila diri sendiri dari seorang wirausaha, yaitu tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh seorang wirausaha itu sendiri, seperti apa targetnya, pencapaiannya apa saja. Lalu bagi keluarga itu ada kesejahteraan ekonomi dalam rumah tangganya atau dalam keluarganya. Lalu juga berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi di lingkungan sekitarnya. Lalu yang terakhir ada tujuan bangsa dan negara, di mana tujuan bangsa dan negara ini tuh seorang wirausaha ini tuh juga mampu atau ingin ikut membantu dalam membangun perekonomian bangsa dan negara agar juga dapat membangun industri atau pasar bagi UMKM atau usaha-usaha di Indonesia dapat berkembang lebih pesat dan juga mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah, kemajuan dalam berwirausaha itu dapat dicapai apabila disertai dengan keinginan dan tujuan yang definitif dalam hidup seorang wirausaha. Ketekunan dalam wirausaha dengan memperjuangkan keinginan dengan keras akan dapat membantu melewati segala rintangan yang datang dengan ketekunan dan kerja keras. Juga diikuti dengan kejujuran yang tentu akan dapat menciptakan suatu kemajuan dalam berwirausaha. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Maka nama saya Elsa Yunisa dengan NIM 200-157. Di sini saya akan menjelaskan mengenai membuktikan makna kejujuran. Nah, tentunya untuk membuktikan makna kejujuran itu ada beberapa indikator yang dapat mengukur makna kejujuran itu sendiri. Yang pertama itu ada indikator agama, yang kedua logika, yang ketiga peraturan, yang keempat norma dan nilai, dan yang kelima perjanjian yang disepakati.
Untuk membuktikan makna kejujuran terhadap diri sendiri ini, kita harus bisa menjawab pertanyaan seperti apakah saya telah berbuat jujur terhadap diri saya, atau misalkan apakah kejujuran saya terhadap keluarga, bangsa, dan negara itu sudah benar? Baik, perkenalkan nama saya Imas Mauludina dengan NIM 20010109. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai membuktikan makna kejujuran. Nah, untuk membuktikan makna kejujuran terhadap diri sendiri, kita harus menjawab pertanyaan di bawah ini. Nah, di poin 3 ada apakah saya pernah berbuat tidak jujur? Yang keempat, kejujuran yang mana yang telah saya lakukan? Yang kelima, apakah perbuatan tidak jujur dilakukan terhadap A. Sesama teman bisnis atau orang lain, B. Pekerjaan yang saya lakukan, C. Hasil yang saya peroleh. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut harus kita jawab dan harus terjawab. Untuk mendapatkan jawaban masalah kejujuran supaya objektif, sebaiknya minta pertolongan dari orang lain. Karena dari jawaban orang lain, kita akan mendapatkan jawaban yang benar atau mendekati arti kebenaran. Untuk mencapai kebenaran dan keberhasilan, kita harus menentukan apa yang menjadi sasaran atau tujuan yang hendak kita capai di dalam berwirausaha. Terima kasih, sekian dari saya. Nah, selanjutnya ialah mengenai ketidakjujuran dalam berusaha dan segala akibatnya. Seperti yang kita ketahui gitu ya, bahwa ketidakjujuran ini merupakan suatu hal yang negatif yang memberikan dampak negatif pula. Hal ini juga erat kaitannya gitu ya dengan seorang dan kegiatan usaha. Jadi, seorang wirausahawan yang cenderung tidak berperilaku jujur tentunya akan memberikan dampak negatif dan akan membawa kepada kerugian yang sangat fatal. Oleh karena itu, seorang wirausahawan gitu ya diharapkan untuk memiliki beberapa sifat dan tingkah laku yang dapat membantunya dalam membangun usahanya. Yang pertama ialah kesabaran, yang kedua ketekunan, yang ketiga ialah kerajinan, dan yang keempat ialah kemajuan ataupun kemauan gitu ya untuk bekerja keras dalam usaha pembinaan pribadi seorang wirausahawan tersebut. Nah, karena gitu ya diharapkan dari hal ini seorang wirausahawan tersebut dapat mencapai cita-citanya dan usahanya tersebut. Karena nih, seorang wirausahawan yang tidak memiliki sifat jujur, bahkan disiplin pribadi, dikhawatirkan nantinya tidak akan mampu gitu ya, dan tidak akan berhasil dalam mencapai cita-cita dan tujuannya. Selain itu, kejujuran dan disiplin pribadi seseorang ini merupakan sebuah modal gitu ataupun kewajiban moral yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Karena orang yang tidak jujur dalam kegiatan usaha dikhawatirkan gitu ya bahwa nantinya kedepannya akan menderita dan mengalami suatu keadaan yang tidak mengenakan, misalkan tidak dipercaya lagi oleh masyarakat ataupun konsumen, kemudian menjadi rendah diri, mudah tersinggung, cepat iri dan dengki, kemudian suka dendam, dan banyak berprasangka buruk ataupun banyak berperilaku dusta. Selain itu gitu ya, akibat jika seorang wirausahawan tidak jujur gitu dalam usahanya, ya tadi gitu ya, tidak lagi dipercaya oleh konsumen, baik dalam usahanya maupun karirnya. Jadi tidak hanya dalam dunia usaha seperti berjualan ataupun yang lainnya, tapi dikhawatirkan juga akan berdampak pada bidang ataupun jenjang karir lainnya. Misalkan dalam dunia lapangan kerja gitu ya, di perusahaan dan di perdagangan seperti yang tadi. Untuk menjadi karyawan pada perusahaan, tentunya faktor kejujuran dan juga disiplin diri, tanggung jawab ini mendapatkan sorotan dan penilaian yang serius gitu dari pihak pemilik perusahaan. Oleh karena itu gitu dalam hal ini kejujuran ini merupakan salah satu sendi pokok bagi keberlangsungan hidup yang diikuti kegiatan, pikiran, dan kerja keras dari seorang individu. Karena ketidakjujuran ini tentunya akan berakibat banyak gitu, tidak hanya dalam aspek karir tapi dalam keseluruhan aspek seorang individu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang selanjutnya yaitu ada melatih disiplin diri. Sangat mustahil menjadi seorang wirausaha yang jujur dan bertanggung jawab apabila tidak memiliki atau tidak membina kepribadian sendiri. Dengan melatih disiplin kepribadian diri sendiri, maka kita akan memperoleh
ketambahan, keuletan, ketentraman, tingkah laku, dan perbuatan. Berikut tata cara melatih disiplin diri. Yang pertama yaitu memaksa diri dalam hitungan 5. Otak kita terhubung untuk menjaga kita tetap hidup dengan menyadari segala hal di sekitar kita. Otak memberikan sinyal tentang apa yang kita sukai dan apa yang tidak kita sukai. Dalam hal ini, kita boleh lemah pada diri sendiri. Secara fisik, kita perlu mendorong diri untuk bergerak ke arah tujuan sebelum otak kita mengambil alih. Kita dapat melakukan ini dengan menghitung mundur dari 5 dan sampai 1. Sebagai contoh, saya merasa stuck pada laporan keuangan, harus segera menyelesaikannya. Lalu saya mencoba menghitung dari 5 sampai 1. Ketika hitungannya mencapai angka 1, saya berdiri dan meregangkan otot untuk beberapa detik. Kemudian saya duduk untuk melanjutkan laporan keuangan tersebut. Setidaknya tugas laporan saya harus mengalami kemajuan untuk segera selesai. Yang selanjutnya yaitu mulai dari hal-hal kecil. Ketika kita baru pertama kali mencoba membangun otot disiplin diri, kita perlu memulainya perlahan-lahan. Sebenarnya sah-sah saja jika kita melakukannya langsung, membuat perubahan yang lebih besar. Tapi tidak menyarankan, karena untuk melakukan hal ini, mencoba melakukan terlalu banyak, sekaligus tidak hanya akan membuat kita kewalahan, tetapi juga menurunkan peluang untuk sukses. Yang selanjutnya itu ada sabar dan jangan mudah merasa puas. Ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan kita sering mengabaikannya tanpa mengevaluasi kembali langkah-langkah yang telah diambil sebelumnya. Perasaan untuk mudah menyerah sangat cepat menyerang kita sebagai manusia. Ketahuilah, ini adalah salah satu perangkap agar kita menjauh dari kedisiplinan diri. Gratifikasi instan adalah ketika kita mengorbankan tujuan panjang hanya untuk godaan yang memberi kita kesenangan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.